Gimana kabarmu hari ini? Selamat ya, kamu berhasil satu langkah lebih maju dengan bertumbuh bersama alur buku. Kali ini kita membahas buku berjudul You Are Not Your Brain karya Jeffrey M. Schwartz. Buku ini berbicara tentang bagaimana kamu bisa menemukan impul negatif dalam diri kamu dan mengatasinya melalui kekuatan konsentrasi. Kedua penulis akan menjelaskan soal bagaimana cara kerja otak dan bagaimana kita bisa mengatasi otak yang terlalu overaktif. Penulis adalah seorang psikiater penelitian di UCLA School of Medicine dan seorang pemikir dan peneliti di bidang neuroplastisitas mandiri. Dia adalah seorang psikiater yang mengkhususkan diri dalam bidang kecemasan dan depresi. Dia baru-baru ini adalah direktur medis program gangguan makan rawat inap dewasa UCLA. Pernah nggak kamu merasa nggak bahagia, stres, atau takut tanpa ada sebab? Mungkin untuk kebanyakan dari kita, dari waktu ke waktu, selalu mengalami pikiran yang buruk dan rasa khawatir. Emosi yang nggak sehat ini bisa menghancurkan mental kita. Banyak orang yang menghabiskan sebagian besar kehidupan mereka untuk merespons pikiran-pikiran mereka yang buruk. Misalnya, ada orang yang merasa ketakutan ketika bicara di depan banyak orang. Ada orang yang menghindari interaksi sosial karena pikiran mereka mengatakan mereka nggak pantas dicintai. Kita nggak hanya terdiri dari otak kita. Otak justru hanya sebagian kecil dari bagian kita. Meski begitu, otak memiliki peranan besar untuk mengatur hidup kita sehari-hari, salah satunya dengan pemikiran-pemikiran yang buruk tadi. Wawasan satu buku You Are Not Your Brain. Pertama, otak kamu sering mengirimkan pesan yang salah, tapi kamu nggak didefinisikan olehnya. Pernah nggak kamu sadar kamu lagi melakukan hal yang sebenarnya nggak ingin kamu lakukan? Atau nggak bisa menolak ketika pikiran atau emosi membawa kamu ke tempat yang nggak kamu inginkan? Kita semua pasti pernah mengalaminya. Ini adalah ulah dari pesan otak yang menipu. Pesan ini memunculkan pikiran yang salah atau dorongan melakukan sesuatu yang berbahaya. Pesan seperti ini bisa menjauh dari tujuan kita. Nggak cuma itu, pesan ini juga menyebabkan masalah lain, seperti berpikir berlebihan dan menimbulkan kecemasan. Lihatlah salah satu klien penulis. Ia adalah seorang pemain Broadway yang hebat. Pesan otak yang menipu membuat dia percaya kalau dia itu nggak layak atas semua hal baik yang terjadi sama dia. Pada akhirnya, dia jadi ketakutan untuk naik panggung dan sangat takut tertolak selama bertahun-tahun. Selain karena pengalaman masa lalunya, dia juga terkena dampak dari satu pengalaman khusus ketika berusia 20 tahun. Dia membeku di depan produser Broadway terkenal. Sejak saat itu, otaknya selalu mengabaikan hal-hal positif dari dirinya dan justru fokus pada ketidaksempurnaannya. Dia memperhatikan pesan yang salah ini, pesan yang membuatnya nggak nyaman. Sebagai hasilnya, dia mulai menghindari audisi seutuhnya. Ini adalah sebuah respons nggak sehat yang hanya akan memperkuat pesan di otaknya yang mengatakan kalau dia itu nggak berguna. Meski kelihatannya kamu nggak mempunyai pilihan lain selain mengikuti otak kamu, ingat keadaan biologis kamu itu bukanlah hal yang menentukan takdir kamu. Kamu nggak ditakdirkan untuk menghidupi hidup sesuai dengan gen kamu. Kamu mempunyai kekuatan untuk melawan dan melewati setiap tantangan yang kamu warisi dengan cara mengubah bagaimana otak kamu bekerja. Wawasan 2 buku You Are Not Your Brain. Kedua, brain wiring membuat kebiasaan susah diubah dan juga menimbulkan sensasi nggak nyaman yang intens. Kenapa meski kita tahu sesuatu nggak semestinya dilakukan, kita tetap saja melakukannya? Seperti merokok atau makan terlalu banyak es krim. Kenapa kebiasaan buruk itu sepertinya mustahil untuk dihentikan? Alasannya karena ketika kita melakukan kebiasaan yang nggak baik, ini memberikan kita rasa lega dari stres. Otak akan mengasosiasikan tindakan itu sebagai sesuatu yang membuat kita merasa high, sementara dan memperkuat kebiasaan itu. Contoh, klien penulis, seorang eksekutif yang merasa stres parah. Dia merasa semua orang di sekitarnya selalu meminta bantuan dan sarannya. Untuk meringankan stres ini, dia meminum segelas anggur. Masalahnya, ini seringkali berujung pada 2 gelas bahkan lebih, untuk memperpanjang efek rileks. Rasa lega membuatnya menginginkan alkohol setiap kali dia merasa stres, dan rasa ingin ini terus ada. Itu bisa terjadi kapanpun kita fokus sama pesan menipu otak kita. Contoh, kalau otak mengirimkan pesan, gue nggak cukup hebat, dan kita mencoba keluar dari rasa stres itu lewat rokok atau mencari pengakuan orang lain. Lama-kelamaan, kita akan terikat pada pelarian instan ini. Bisa dibilang kamu itu sedang memberi makan monster ketika kamu menuruti pesan salah yang dikirimkan oleh otak kamu. Kita mencari keringanan sementara ketika kita melatih otak untuk terhubung dengan kebiasaan nggak sehat sebagai pemberi rasa lega. Hal nggak sehat ini malah justru membuat kita lebih stres lagi. Hal yang paling menakutkan dari pesan otak kita adalah sensasi fisik dan emosional yang didapat itu terasa sangat nyata. Contoh pesan seperti, gue nggak bisa dicintai dan menjijikkan, membuat sebagian orang diet berlebihan. Diet berlebihan ini justru membuat keadaan fisik kita menurun secara nyata. Setiap kali kita memelihara lingkaran setan dari pesan yang salah ini, kita lagi membuat perasaan gak nyaman itu lama-kelamaan menjadi kenyataan. Wawasan 3 buku You Are Not Your Brain. Ketiga, kemampuan pikiran untuk mengubah otak, self-directed neuroplasticity, memungkinkan kamu untuk menyambung ulang otak supaya mendukung diri kamu.
Jadi, apakah ada cara untuk mengatasi pesan otak yang salah itu? Iya, jelas ada. Kabar baiknya, kita bisa memperlengkapi diri dengan self-directed neuroplasticity. Maksudnya, kita bisa mengubah bagaimana cara kita berpikir lewat memfokuskan perhatian kita. Neuroplasticity adalah kemampuan bagian dan sambungan otak untuk mengadopsi peran dan fungsi lain. Kalau kamu bisa menguasai kemampuan ini, kamu bisa mengontrol bagaimana otak kamu tersambung. Self-directed neuroplasticity menggunakan fokus dan dedikasi tinggi untuk mengikuti pilihan kamu. Terus bagaimana caranya? Dengan secara konstruktif memusatkan fokus kamu bisa membedakan yang mana pesan yang salah dan gak percaya dengan itu. Ketika kamu melakukannya, kamu sebenarnya lagi memprogram ulang otak supaya bekerja sama dengan diri kamu. Seorang perempuan menggunakan ini ketika dia sedang dalam masa penyembuhan setelah terkena stroke yang melumpuhkan setengah ototnya. Orang di pusat rehabilitasi membantunya untuk fokus pada rasa frustasi yang muncul ketika progresnya nggak sesuai ekspektasi. Dia belajar untuk menguasai pikirannya, dan mengatakan kalau pikiran yang menyuruhnya untuk menyerah itu salah. Ini mendorongnya untuk memberikan respons yang lebih positif dan membuatnya bisa terus berjalan. Luar biasanya, hasil pemindaian otaknya menunjukkan dengan fokus pada hal-hal yang dia hargai dan mengabaikan pesan yang salah, otaknya membuat bagian baru yang didedikasikan untuk menggerakkan tubuhnya. Singkatnya, self-directed neuroplasticity mengubah otaknya supaya dia bisa sembuh dari stroke. Self-directed neuroplasticity ini adalah dasar dari program 4 langkah, 4 Steps program, yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya. Wawasan 4 buku You Are Not Your Brain. Keempat, ada 4 langkah untuk memisahkan hubungan antara pikiran gak sehat dengan kebiasaan. Nah, kamu sudah tahu kalau ada caranya untuk mengubah cara otak bekerja, terus sekarang mulai dari mana? Ada cara sistematis yang bisa membantu kamu, yaitu 4 Steps. 4 Steps adalah panduan untuk menggunakan self-directed neuroplasticity dalam situasi yang sedang dihadapi. Tujuannya supaya kamu bisa memutuskan koneksi ke kebiasaan gak sehat dan juga memperkuat kelakuan positif kamu. Jadi, 4 Steps ini memfokuskan perhatian kamu dengan melabel ulang, membingkai ulang, fokus ulang, dan mengevaluasi ulang pesan menipu yang ada di otak. Perlu diingat, selama program, kamu jangan coba menyetop pesan-pesan otak yang muncul, karena itu hampir mustahil. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk mengajarkan kamu bagaimana caranya mengurangi pesan yang salah. Akhirnya, kamu bisa fokus sama hal-hal yang benar-benar penting buat kamu. Ketika melakukan 4 Steps ini, kamu sedang menghubungkan kembali otak kamu supaya selaras dengan hukum Hebb dan efek kuantum Zeno. Alasan kenapa kita menciptakan kebiasaan, entah baik atau buruk, bisa dijelaskan oleh hukum Hebb dan efek kuantum Zeno. Hukum Hebb mengatakan ketika suatu bagian otak tertentu terus-menerus diaktifkan dengan sebuah tindakan tertentu, seperti tarik napas dalam-dalam ketika lagi marah, sebuah sirkuit terbentuk. Sirkuit ini akan semakin kuat ketika kita mengulangi tindakan itu. Efek kuantum Zeno terjadi ketika kita dengan memfokuskan perhatian dengan menahan aktivitas otak di bagian tertentu dalam waktu cukup lama, koneksi di otak bisa diubah. Jadi, dengan menggunakan 4 Steps ini dan sangat fokus pada sesuatu yang sehat dan membantu, kamu pada akhirnya bisa membuat dan memperkuat sirkuit baru di otak. Yuk, sekarang kita pelajari selangkah demi selangkah.